Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam Jejak Kaki Pelopor yang pada pekan ini kita akan coba membahas satu pelajaran yang sifatnya renungan atau khotbah dengan judul Orang Muda yang Menggoncang Dunia. Nah, bahan ini sengaja saya siapkan untuk mahasiswa-mahasiswi yang pada sahabat ini akan berbakti bersama-sama. Kenapa saya katakan orang muda yang menggoncang dunia? Bila mana kita mengetahui dari seri pertama Jejak Kaki Pelopor, ketika kita membahas Ellen White, Loughborough, James White, Joseph Bates, maka saya ingin katakan mayoritas mereka adalah orang-orang muda yang bekerja, yang melayani Tuhan ketika usianya masih muda. Itu sebabnya pada saat ini saya akan masuk ke dalam satu ringkasan khotbah yang menceritakan sebagian besar kiprah mereka di dalam pelayanan kepada Tuhan. Semua bermula tahun 1844 ketika William Miller membuat suatu pekabaran yang luar biasa bahwa Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober 1844. Dan para pengikutnya dikenal dengan nama Millerites. Nah, namun yang terjadi adalah kekecewaan besar. Dan itulah nantinya kekecewaan yang membuat banyak pengikutnya mempelajari firman Tuhan dengan lebih jelas lagi. Bagaimana kisahnya? Kita akan mulai dengan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami akan mempelajari, membahas satu kisah mengenai orang-orang muda yang menggoncang dunia. Berkati hamba-Mu, demikian juga para pemirsa di mana mereka berada. Dan biarlah Tuhan, khotbah singkat ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Dengarkan doa kami, doa Yesus berdoa. Amin. Menggoncang dunia adalah istilah yang mengedepankan bagaimana satu kelompok atau satu pribadi bisa membuat mata dunia tertuju kepadanya. Demikian juga dengan orang-orang muda ini. Ketika dengan semangat mereka, dalam tanda kutip, iman mereka yang meyakini bahwa Yesus akan datang, iman mereka yang mempercayai bahwa keselamatan akan mereka dapatkan, iman mereka yang mempercayai dan meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat mereka, membuat mereka semakin kuat. Kita akan mulai dengan membuka satu ayat dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Satu statement yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ketika dia sudah mengalami banyak tantangan, rintangan, melewati cobaan, bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Dia katakan demikian. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, "For I know whom I have believed, and I'm convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to me." Ini merupakan pernyataan iman, faith statement, yang memproklamirkan bahwa dia hidup, dia ada oleh karena iman dan keyakinannya kepada Tuhan. Sehingga tidak salah dia mengajarkan, meyakinkan kepada salah seorang muridnya atau asistennya, Timotius. Sehingga kalimat ini ditulis dalam buku 2 Timotius. Nah, apa rupanya melatar belakangi dia mempunyai iman? Saudara-saudaraku, saudara ketahui Rasul Paulus dari seorang penjahat, pengejar-ngejar orang Kristen, bahkan seorang pembunuh, secara radikal berubah menjadi seorang pengkhotbah, penarik jiwa. Bahkan dikatakan nyawanya sering menjadi taruhannya. Loh, lalu apa hubungannya dengan pelajaran atau pembahasan kita? Saya ingin mulai dengan what is faith? Apa itu iman? Saya lihat di screen, saudara lihat ada beberapa statement dikatakan bahwa faith and Christianity. Faith is an active trust in what you have good reason to believe is true. Iman adalah satu keyakinan di mana engkau mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa itu adalah benar. Yang berikutnya dikatakan, faith is seeing light with your heart when all your eyes see is darkness.
Iman adalah ketika engkau melihat dengan hatimu ada cahaya, sementara di matamu sendiri yang terlihat hanya kegelapan. Pray, then live with God, trusting that He is working. Imanlah berdoa dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhanmu. Yakini bahwa Dia akan melaksanakan pekerjaannya. Ada juga yang menulis, faith adalah trust in the Lord, mempercayai Tuhan. Dalam buku Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan, kita percayakan, dan kita yakini walaupun kita tidak dapat melihatnya. Bahkan seorang penulis mengatakan, yaitu Henry B. Ewing, mengatakan begini, if we have faith in Jesus Christ, the hardest as well as the easiest time in life can be a blessing. Kalau kita mempunyai iman terhadap Yesus, iman kepada Yesus, sesuatu yang paling sukar sekalipun akan menjadi sesuatu yang paling mudah dalam kehidupan kita. Dan itu bisa menjadi berkat. Dan yang terakhir, iman adalah apa? It's all about Jesus. Imanlah semuanya mengenai Yesus. Apakah itu, saudara? Saya katakan bahwa apa yang para penulis katakan ini benar adanya. Kenapa? Karena itu mereka alami. Namun kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, maka dikatakan iman. Dalam bahasa Ibrani disebut emunah, artinya percaya atau kepercayaan. Bahkan kata emunah dalam Perjanjian Baru memakai kata pistis atau pisteu, yang artinya mempercayai atau menerima. Dengan kata lain, iman adalah mempercayai bahwa hal-hal tersebut adalah benar dan menerimanya dalam diri sendiri apa yang dikatakan orang tersebut. Tentunya kata orang tersebut di sini adalah merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Saudara lihat referensinya dalam Yohanes 2:11, Yohanes 3:16 dan 18, ayat 36, Galatia 2:16 dan Filipi 1:29. Itulah iman tersebut. Saya yakin bagi saudara pun punya definisi tersendiri tentang apa? Tentang iman. Namun saya ingin bertanya, kenapa kita berbicara iman? Faith first. Iman yang pertama, iman yang terutama, iman yang kita prioritaskan. Semua yang kita rasakan pada saat ini bermula dari iman. Kalau saudara lihat di screen maka dikatakan, banyak perintis Advent pertama kali memulai pekerjaan mereka ketika mereka masih remaja. Wow. Bahkan dikatakan para perintis seperti Ellen Harmon, White, John Lowborough, Jean Andrews, Uriah Smith, dan John Harvey Kellogg adalah remaja dan dewasa muda. Ketika mereka mulai membuat dampak di gereja Mahasiswa ke-7, mereka masih muda. Mereka bersemangat dan berapi-api untuk Tuhan. Namun terlepas dari dampak yang dimiliki oleh para perintis Advent muda itu, banyak gereja Advent dewasa ini takut untuk memberikan kesempatan kepada orang dewasa muda atau kepada pemuda. Dan banyak orang dewasa muda takut untuk melangkah dengan berani untuk mengambil peluang-peluang dan memberikan dampak pada gereja-gereja lokal mereka. Saya mengatakan ini berdasarkan fakta. Kami buat survei kecil-kecilan dan kami dapati ini. Gereja enggan memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada orang-orang muda. Saat ini sudah lumayan, apalagi zaman milenial ini sudah banyak kepercayaan dikasih. Tapi pada 5-10 tahun lalu, wow, saya katakan bahwa youth atau young people atau orang-orang muda adalah anggota sekunder, bukan anggota primer di mana? Di gereja. Nah, tantangan bagi gereja saat ini adalah ketika ada survei yang mengatakan 59% orang-orang muda yang besar pada zaman milenial ini keluar dari gereja. Dan mereka mencoba untuk menerangkan kenapa mereka keluar. Tapi banyak yang tidak mendengar. Saudara-saudaraku, banyak gereja terjebak dalam jurang pemisah antara anggota yang lebih tua, yang memegang jabatan gereja, dan anggota yang lebih muda yang menunggu untuk memegang kantor gereja. Akan tetapi, seperti halnya para perintis gereja kita, kesenjangan generasi perlu ditutup dengan posisi muda dan tua
yang memegang posisi bersama-sama untuk pertumbuhan seluruh gereja. Saya pernah melayani di sebuah gereja, saudara, yang cukup besar di Jakarta ini. Ketika pemilihan, maka kami berusaha untuk mengkolaborasi komposisi pelayan jemaat antara orang muda dan orang tua. Dan hasilnya semua departemen, semua aspek hidup, saudaraku. Nah, itu yang kita butuhkan. Apalagi pada masa milenial. Ketika gereja Masjid Advent Hari ke-7 baru dibentuk, maka saudara harus lihat remaja dan dewasa muda yang memegang banyak posisi kepemimpinan dan membantu mengubah gereja menjadi organisasi seperti sekarang ini. Namun sekarang lihat, ada istilah senioritas. You kan masih muda. Umurmu berapa sih? Baru 30-an, 40-an. Nantilah, sabarlah. Kasih dulu kepada yang senior-senior. Saudara-saudaraku, mindset atau konsep dalam pikiran kita masih seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Kita agak sedikit mundur bandingkan dengan gereja luar yang dinamis, gereja luar yang bersemangat, orang-orang muda memegang kendali. Kenapa? Karena mereka punya inovasi, mereka punya terobosan, dan mereka tidak tradisional. Nah, gereja butuh orang seperti sekarang ini. Apakah benar demikian? Ada pertanyaan. Kita coba bahas. Saudara masih ingat? Di screen saya tunjukkan Ellen Gold Harmon berusia 17 tahun ketika dia menerima visi dari Tuhan. Ketika dia menerima penglihatan itu, dia takut, tidak mau mendengarkannya. Mirip seperti siapa? Ingat dulu? William Foy dan Hazen Foss yang menerima khayal sebelum dan sesudah Ellen White. Satu akhirnya menyampaikannya, satu menguburkannya, artinya tidak mau, sehingga Tuhan tegur dia. Bahkan Ellen White katakan, dia bahkan berdoa sepanjang hari agar Tuhan tidak membuat dia memberitahu orang lain penglihatannya tersebut. Tapi ingat, Tuhan punya rencana bagi masing-masing kita. Rencana Tuhan baginya menghubungkan penglihatannya pada pertemuan doa, di mana pesan itu diterimanya dengan senang hati. Itulah awal dari apa yang Tuhan rencanakan untuknya. Sebagai tambahan, saudaraku, ketika Ellen White dalam posisi ini, dia masih muda. Pertama, ingat, masih muda. Dia sakit-sakitan. Dialah perempuan, saudaraku, yang pada zaman itu gender issue menjadi salah satu hal yang sangat diperdebatkan. Tetapi Tuhan menggunakan dia sebagai alat-alatnya. Kenapa? Ingat, statement mengatakan Tuhan akan menggunakan orang yang mau, tapi bukan yang mampu. Tapi kalau dia mampu dan mau, maka Tuhan akan melipat gandakan, akan multiplikasi. Dia punya karunia, dia punya talenta menjadi karunia rohani. Lalu, John Norton Lohboro dibaptis sebagai seorang Advent hari pertama ketika ia berusia 16 tahun. Kata Advent hari pertama di sini orang-orang Millerites yang belum mengenal Sabat pada saat itu. Maka dikatakan Advent hari pertama. Kemudian bergabung dengan gerakan Advent hari ke-7. Gereja kita. Dan 3 tahun kemudian dia bergabung. Namun yang luar biasa, setahun setelah dia bergabung dengan Advent hari pertama, pada usia 17 tahun dia berkhotbah dengan semangat. Oleh karena imannya. I know whom I have believed, kata Rasul Paulus. Lohboro juga mengatakan, I know to whom I have believed. Dia menjadi pengkhotbah keliling, bahkan dia kumpulkan traktat saudara dari mana-mana. Lalu dia berjalan bermil-mil membaikannya. Setelah itu dia mempelajari Alkitab dari rumah ke rumah. Dia ajari banyak orang. Dan saudara tahu, pada tahun yang sama ia mulai berkhotbah. Dan sebelum ulang tahun yang ke-18, ia melakukan tur dengan seorang penginjil. Membantu mengadakan seminar penginjilan dan menangkan banyak jiwa bagi siapa? Kristus. It's because of faith. Ini karena Iman, saudaraku. When you have faith in Jesus, apapun yang Tuhan suruh, Anda pasti mau lakukan. Berikutnya, John Nevin Andrews atau J.N. Andrews. Kalau saudara lihat kisahnya, maka dialah seorang pemimpin utama dan penginjil gereja Advent dan bekerjasama dengan James dan Ellen White. Ketika Andrews berusia 26 tahun, ia menemukan, mempelajari Alkitab
dan sudah menjadi seorang teolog yang diakui. Sekarang umur 26 tahun di mana saudara? Ah, kau masih muda, nantilah kau. That's it. Tapi apa? Dia seorang yang brilliant, seorang yang smart, dan tentunya dia punya iman, saudara. Ketika saudara baca dalam buku Wahyu, binatang buas bertanduk dua adalah Amerika Serikat, itu merupakan hasil dari penelitiannya. Bahkan saudaraku semua, dia juga membantu orang Advent untuk memahami Sabat yang dimulai dari matahari terbenam hari Jumat hingga matahari terbenam hari Sabat. Sekarang seluruh dunia apa? Mengikutinya. Bahkan Andrews membantu mengorganisasi gereja Advent sebagai organisasi hukum sehingga gereja dapat memperoleh kepemilikan properti secara hukum. Bahkan antara usia 31 sampai 35, dia mengetuai komite yang menyarankan rencana organisasi untuk penerbit gereja di Battle Creek, Michigan. Dan yang luar biasa, saudaraku, dia melobi agar selama perang sipil bagi para wajib militer untuk mendapatkan dispensasi untuk tidak berperang, khusus orang Advent. Kenapa? Karena konsep kita bahwa kita tidak boleh memanggul senjata. Itulah yang dia buat. Bahkan di kemudian hari, dia menjadi salah satu misionaris gereja pertama yang keluar negeri. Semua dilakukan demi imannya. Bahkan anggota keluarganya meninggal, anaknya meninggal, dia masih terus berjalan buat siapa? Tuhan. Karena apa? Dia katakan, I know to whom I have believed. Dia yakin suatu saat nanti ketika Yesus datang, maka dia akan bertemu dengan keluarganya di mana? Di sorga yang baka. Satu lagi contoh, saudara. John Harvey Kellogg. Meskipun di kemudian hari dia meninggalkan gereja Advent, tapi ingat, itu pada masa tuanya. Pada masa mudanya, James dan Ellen White melihat potensinya ketika dia masih remaja. Bahkan mendorong dia untuk bersekolah di sekolah kedokteran bersama sepupu-sepupunya yang lain. Karena Ellen White, James White punya rencana untuk menjadikan pekabaran kesehatan menjadi ujung tombak pekabaran di kemudian hari. Bahkan dikatakan, ia pernah meminjamkan $1.000 untuk biaya Kellogg. $1.000 untuk Kellogg. Kenapa? $1.000 pada zaman dahulu, saudara, sangat-sangat banyak. Dan hasilnya, ia lulus kedokteran pada usia 23 tahun. Dan mulai bekerja di lembaga kesehatan di Battle Creek yang nantinya menjadi rumah sakit yang besar dengan nama Battle Creek Adventist Sanitarium. Dan menjadi pengawas medis pada tahun 1876. Bahkan dikatakan selama 60 tahun ia memegang posisi itu. Dan yang luar biasa, saudara-saudaraku, saya pernah terangkan di episode sebelumnya bahwa banyak para artis, selebritis, bahkan politik terkenal menginap di sana. Bahkan dia tidak minta ambil bayaran untuk pekerjaannya atau medical fee-nya, dokter fee-nya. Kenapa, saudaraku? Karena dia punya iman. Bahkan dikatakan Kellogg menciptakan istilah sanitarium, menganjurkan diet rendah kalori, mengembangkan selai kacang, granola, dan serpihan panggang, memperingatkan bahwa merokok menyebabkan kanker paru-paru, dan merupakan penganjur awal olahraga. Dan itu hanya beberapa dari prestasinya, semua dimulainya sejak dia masih remaja dan dewasa muda. Dan ingat, lagi-lagi itu dilakukannya karena apa, saudara? Iman kepada Yesus. Saya mau katakan bahwa semua karena iman orang-orang muda ini. Semua karena imannya kepada Yesus. Terlepas dari iman dan pekerjaan para pionir Advent yang lain, dan mereka yang luar biasa ini, Ellen Harmon, John Loboro, Jane Andrews, Uriah Smith, John Harvey Kellogg, pada belakangan ini mereka dianggap sebagai seorang tua. Kenapa, saudaraku? Saudara lihat mereka pakai jenggot, mereka seperti tua. Itu pada saat organisasi gereja sudah berdiri. Namun ketika Tuhan memakai mereka, Tuhan menyuruh mereka, itu pada saat mereka apa, saudara? Muda. Dan jika orang-orang ini dapat menjadi perintis luar biasa pada usia yang begitu muda, mengapa banyak orang berpikir hanya orang yang lebih tua yang dapat menjadi pekerja di gereja sekarang ini? Ketika orang muda ini membantu dengan tanggung jawab di gereja, mereka harus dilatih dan diizinkan. Dan tugas gembala, para pendeta. Pendeta bukan Superman, saudara, tapi pendeta apa? Pastor as a trainer. Pendeta adalah pelatih.
konsep melatih dan mendelegasikan perlu dimiliki oleh para pendeta dan tua-tua jemaat. Sehingga orang muda akan stay in the church. Tidak keluar dari gereja. Bahkan, satu kutipan mengatakan, kalau saudara lihat di screen, ada dikatakan, youth without faith is a day without sun. Orang muda yang tidak memiliki iman kepada Yesus sama seperti satu hari yang mendung, yang tidak ada apa? Matahari. Bahkan di atas dikatakan youth of faith adalah pursuing what is right, not what is popular. Artinya apa, saudaraku? Orang-orang muda harus harus dimaksimalkan dan diajar dan diarahkan untuk melakukan apa yang benar, bukan apa yang populer. Sekarang ini banyak orang tergila-gila dengan apa? Dari Korea, banyak tergila-gila dengan penyanyi dari Korea. Bahkan anak saya sendiri suka dengan BTS. Saya nggak tahu apa BTS, saudara, tapi mereka sangat senang. Hati-hati, inilah yang setan akan lakukan kepada orang-orang muda kita ini. Lalu apa yang kita lakukan? Libatkan mereka. Sebuah ilustrasi di sini saya akan bacakan bahwa ada seorang pemuda yang berusia 22 tahun. Ketika dia menjadi Advent, dia ingin melayani Tuhan. Dia selalu menghadiri gereja lokalnya lebih awal. Dia ingin membantu. Di sekolah sahabat dia datang lebih awal. Bahkan di pertemuan Rabu malam pun dia lebih awal. Bahkan dia ringan tangan untuk membantu sound system. Kemudian untuk membantu acara orang muda. Bahkan dia merekam video-video layanan gereja. Namun apa? Ketika dia sangat aktif, instead of orang tua mendukung dia, dia dikritik. Kenapa? Karena dia nobody. Dia bukan siapa-siapa. Dia seorang pendatang yang ada di kota itu, lalu terlibat aktif. Kadangkala mereka melihat bahwa anak mereka tidak seperti itu. Akhirnya apa? Dia dikritik. Sehingga saudara tahu, dia diasingkan dari pekerjaan tersebut. Namun dia punya iman, dia punya semangat. Saya bekerja bukan buat manusia, tapi saya bekerja buat Tuhan saya. Dia mencoba membantu para pemimpin dengan mendekorasi gereja, mengajar pada sekolah sahabat sekali, memberikan pengajaran tulisan suci depan untuk gereja. Namun dia tidak dihargai. Akhirnya, karena keaktifan pemuda ini, tua-tua jemaat menawarkan dia sebagai diakon junior. Diakon junior maksud di sini, dia diangkat sebagai diakon dan tugasnya bersama-sama dengan diakon yang masih muda-muda. Dan itu pun hanya apa? Hanya sesekali. Bahkan dikatakan satu-satunya tanggung jawab yang diberikan kepadanya mengambil persembahan setiap Sabat ketiga setiap bulan. Lihat, saudara-saudaraku, seorang yang aktif, seorang yang melayani Tuhan, hanya apa? Tapi tidak dimanfaatkan, tidak dioptimalkan. Sehingga apa yang terjadi? Hanya setiap Sabat ketiga dia apa? Mengambil persembahan. Saudara-saudaraku, setelah 3 tahun berusaha menyesuaikan diri dengan gerejanya, akhirnya pemuda ini give up, menyadari mungkin saya tidak diperlukan di sini. Dia jarang datang ke kebaktian. Bahkan kalaupun datang, dia terlambat datang dan pulang lebih awal. Kenapa? Gereja tidak menerima dia, itu yang dia rasakan. Kalau seorang tidak punya sense of belonging, sense of responsibility, rasa memiliki, rasa tanggung jawab terhadap suatu gereja, suatu pelayanan, maka itu bahaya, saudara. Setan akan senang. Dan itulah yang dirasakan oleh orang muda ini. Saudara-saudaraku, anggota jemaat, para hamba Tuhan, para pimpinan, mari kita libatkan orang muda. Jika orang dewasa muda ingin terlibat dalam gereja, mereka tidak boleh menyerah. Mereka harus terlibat, mereka harus meminta untuk dilibatkan. Jika mereka tidak diminta, dewasa muda perlu beritahu para pimpinan gereja bahwa mereka siap dilatih untuk tanggung jawab gereja. Kenapa? Karena Tuhan punya pekerjaan besar untuk mereka. Saudara-saudaraku, saya siapkan memang materi ini untuk orang-orang muda. Karena sahabat ini saya berbicara di hadapan orang-orang muda, mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di kampus yang non-Advent. Saya ingin katakan kepada kita orang-orang muda dan para orang tua, Paulus menulis kepada Timotius yang pada masih muda. Dia katakan begini dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dan 14. Janganlah
seorang pun menang engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kata-kata, dalam percakapan, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian, sampai aku datang. Artinya apa, saudaraku? Jangan mengabaikan karunia yang ada padamu. Jadi menjadi teladan. Masalahnya bagaimana menjadi teladan kalau mereka tidak dikasih kesempatan? Bahkan Ellen G. White mengatakan demikian, saudara. Dalam bukunya Testimonies for the Church, jilid 7 halaman 64 dikatakan, "The Lord has appointed the youth to be his helping hand." Tuhan telah memilih, menunjuk orang-orang muda untuk menjadi tangan baginya. Bahkan dalam Education halaman 271 dikatakan, "With such an army of worker as our youth, rightly trained, might furnish, how soon the message of crucified reason and soon coming Savior might be carried to the whole world." Dikatakan apa? Dengan sekelompok orang-orang muda yang mau bekerja dan terlatih, yang diasah, maka pekabaran mengenai Yesus yang disalib dan bangkit dan kedatangan yang segera akan dapat segera dibawa lebih cepat ke seluruh dunia. Wow, luar biasa. Dikatakan, "And soon coming Savior might be carried to the whole world." Artinya apa, saudaraku? Orang-orang muda apa? Ujung tombak pekabaran kita. Bahkan dalam Message to Young People halaman 75 atau alat orang muda halaman 75 dikatakan begini. "It was in 1872 and 1873 that messages were given, suggesting that our young people should be organized into bands and societies for Christian work. From this suggestion has developed the Young People's Society of Missionary Volunteers, which has proved to be such a lifting and holding power in the life of Advent youth all around the world." Dikatakan apa? Bahwa Ellen G. White pada tahun 1893 mengatakan pekabaran untuk orang-orang muda diorganisir dalam sebuah kelompok Kristen dengan sangat baik untuk melaksanakan pekerjaannya. Bahkan dikatakan dari anjuran ini harus mengembangkan potensi orang-orang muda untuk menjadi pemuda misionaris yang akan mereka buktikan untuk apa? Untuk membawa, mengangkat pekabaran ini dengan kekuatan mereka dalam kehidupan mereka ke seluruh apa? Ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku, Ellen G. White kata apa? Orang muda. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang kita lakukan kepada orang muda? Saudara-saudaraku, untuk menyingkat waktu, saya akan katakan bahwa tugas kita adalah pelayanan kaum muda sangat penting untuk membantu para remaja berintegrasi ke dalam komunitas gereja yang lebih besar antar generasi. Yang orang muda lakukan di jemaat adalah untuk menolak status quo, yaitu pemuda masyarakat sekunder, anggota sekunder. Bahkan mereka harus diberikan kesempatan membantu gereja agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kaum muda berfokus pada mengundang mereka yang belum menjadi bagian dari gereja ke dalam narasi yang lebih dalam dari rencana Allah. Dan dikatakan pelayanan kaum muda mengingatkan gereja bahwa para remaja bukanlah anggota tubuh yang terpinggirkan, tapi rekan pembuat dan konspirator dalam pekerjaan ilahi gereja. Dan yang terakhir, apa yang orang muda lakukan di jemaatnya? Pelayanan kaum muda membantu gereja fokus pada jalan Yesus yang melampaui tradisi, dogma, dan pekerjaan. Bagaimana dengan kampus? Saya ingin katakan, karena ini anak-anak muda di kampus, maka saya akan katakan, yang pertama, jadilah terang yang bercahaya dan tidak padam. Kedua, kabarkan Yesus Kristus melalui perbuatan kita. The way how you act, the way how you live your life. Lalu menjadi mahasiswa yang aktif di organisasi kampus dan memiliki passion, semangat untuk melayani. Lalu menjadi pengaruh di kalangan mahasiswa. Dan yang paling luar biasa dikatakan, tetap berdoa dalam segala situasi. Dan dimanapun Anda tetap berhubungan secara pribadi dengan Kristus, maka Tuhan akan memampukan kita semua. Sudah gambar di samping, maka dikatakan antara kampus, church, dan community itu harus seiring sejalan. Itu sebabnya
organisasi kita saat ini membuat satu departemen, yaitu PCM, Public Campus Ministry, ya, untuk mengoptimalkan orang-orang muda ini untuk menjadi apa? Dinamit gereja untuk bisa meledakkan pekabaran tersebut ke seluruh dunia. Untuk menutup, saya membacakan sekali lagi perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 1:12. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Orang-orang muda, ketika Rasul Paulus berkata, "For I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard until the day what has been entrusted to me," maka orang-orang muda saat ini pun harus mempunyai komitmen, punya tekad, punya semangat mengatakan, "I know to whom I have believed." Saya tahu, saya yakin, saya percaya, saya imani kepada siapa aku percaya. Dan ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan ini pada pergerakan Advent yang mula-mula, maka kami percaya, kami yakin, Tuhan pun menggunakan kami orang-orang muda untuk menjadi pekerjanya. Pada saat ini di gereja kami, saat ini di kampus kami, saat ini di keluarga kami, dan di masyarakat sekitar kami. Dengan demikian, keyakinan tersebut akan menjadi suatu iman yang kuat. Keyakinan tersebut akan membentuk saudara menjadi pribadi yang luar biasa, yang mencontoh Ellen White, J.M. Andrews, Loch Borough, Uriah Smith, dan para pionir lainnya. Ketika saudara membaca ayat ini, saya yakinkan Anda, katakan dalam hati Anda, "I know to whom I have believed." Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada siapa saudara? Kepada siapa orang-orang muda? Kita percaya, kita yakin, kita imani hanya kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Pada sahabat ini kami boleh melihat bagaimana pergerakan orang muda yang Tuhan telah pilih untuk memulai pekabaran di gereja tercinta ini. Kami juga terinspirasi oleh perkataan Rasul Paulus dan suratnya kepada Timotius yang mengatakan, "I know to whom I have believed." Saya tahu kepada siapa aku percaya. Biarlah Bapak, orang-orang muda saat ini akan semakin termotivasi, akan semakin diyakinkan bahwa Engkau mempunyai rencana bagi mereka masing-masing. Berkati hamba-Mu, para pemirsa di mana mereka berada, demikian juga para pemuda di tempat ini. Dengarkan doa kami Tuhan, ampunkan dosa kesalahan kami, dan bantu kami melewati masa pandemik ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.